Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, Qul man dhalladhi ya'simukum min Allahi in arada bikum su'a aw arada bikum rahmah ولا يجدون لهم من دون الله ولا نصيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Ayuhat tulab, hafizakumullah. Sebagaimana kita ketahui, surat Al-Ahzab ini merupakan surat Madaniyah yang di antara tujuannya ya ibadallah, dan itu tujuan secara khusus atau al-ahdaf al-khassah adalah tathhirul mujtama'il islami, membersihkan masyarakat Islam min rawasibil jahiliyah, dari peninggalan-peninggalan jahiliyah. Kemudian surat Al-Ahzab juga berbicara tentang perang Ahzab sesuai dengan namanya. Nah, ibadallah, di dalam perang Ahzab dan tujuan surat membersihkan masyarakat Islam dari tradisi-tradisi jahiliyah. Di antara tradisi jahiliyah yang diikuti oleh orang-orang munafik adalah sinaatul a'dzar, suka membuat alasan untuk meninggalkan ajaran Islam. Oleh karena itu, al-munasabah, korelasi antara ayat 17 dengan ayat sebelumnya, di mana orang-orang munafik dulu berjanji mereka tidak akan lari meninggalkan peperangan. Sementara di dalam ayat 17 ini ya ibadallah berbicara tentang orang munafik juga. Dan ayat yang sebelumnya, ayat 16, juga Allah berfirman, Qul la yanfa'ukumur firaru in farartum minal maut awil qatli wa idza la tumatta'una illa qalila. Katakan ya Rasulullah, bahwa lari tidak akan bermanfaat kepadamu jika kamu lari dari kematian atau pembunuhan. Jadi orang munafik menganggap kalau mereka lari tidak ikut berperang akan selamat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman pada kita semua, terutama kepada orang munafik, bahwa lari itu tidak akan menyelamatkan dirinya. Kenapa ya ibadallah? Padahal lahirnya secara zahir seolah-olah orang yang lari itu akan selamat karena dia tidak akan berperang, tidak menghadapi musuh. Tapi toh seandainya itu mereka selamat, tidak terbunuh, berada di rumah, berkumpul dengan keluarganya, tapi tetap dalam istilah Al-Quran, lari itu tidak akan bermanfaat. Kenapa ya ibadallah? Karena cepat atau lambat pasti mati. Kalau dia selamat kelihatannya dari pembunuhan di saat perang, mereka tidak akan selamat dari azab Allah, di mana al-firari yaumaz zakhfi, lari dari medan perang ketika berkecamuknya perang, itu adalah minal kabair, termasuk dosa besar. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Anfal, dan kita mengetahui bahwa tafsir yang paling benar adalah tafsirul Quran bil Quran. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zaffan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Sebagaimana juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sabqal mubiqat. Ya, jauhilah 7 dosa besar yang diantaranya adalah al-firaru yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Selanjutnya ibadallah, ayat 17 ini juga menekankan bahwasanya tidak ada yang melindungi kalian, yang menjaga kalian selain Allah. Jadi kalau Allah menghendaki keburukan atau Allah menghadapi rahmah untuk kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan, artinya tidak ada yang melindungi kalian, yang menjaga kalian selain Allah. Kalau sudah Allah berkehendak, apapun kehendak Allah, maka tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah. Seperti zaman kekinian ini, walaupun bukan perang, tapi ketika kita atau ketika dunia ketakutan dengan virus corona, saudaraku sekalian, mana sekarang negara-negara yang menganggap negara kuat, mereka tidak mampu menghalangi tentara Allah yang namanya corona. Ini juga masuk dalam tafsir adabil istimai, tafsir kemasyarakatan. Walaupun sekali lagi, corona dan perang tidak sama, tapi di situ ada titik kesamaan yang berkaitan dengan siapapun di dunia ini tidak ada yang mampu menghalang-halangi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, ayat ini ditutup dengan wala yajiduna lahum min dunillahi wala waliyya wala nasira. Dan mereka tidak akan menemukan selain Allah untuk mereka wali, pelindung, wala nasran, tidak mendapatkan penolong. Padahal yang ibadah Allah, kalau kita lihat realitas dalam kehidupan dunia ini, bukankah orang-orang kafir atau orang munafik punya teman-teman yang melindungi mereka, memberikan bantuan ekonomi atau politik atau persenjataan? Tetapi tetap Al-Quran menafikan itu semua. Kenapa ya ibadah Allah? Karena pelindung selain Allah, penolong selain Allah pada dasarnya tidak akan berdaya ketika menghadapi kekuatan Allah. Jadi jami'ul quwa al-ardiyah, seluruh kekuatan bumi, ya ibadah, seluruh kekuatan dunia, ketika berhadapan dengan kekuatan Allah, asbahat dha'ilah wa dha'ifah, semuanya menjadi lemah, ringkih, tidak berdaya. Makanya Allah menafikan wali dan nasir selain Allah Azza wa Jalla. Qad ya'lamullahu al-mu'awwikina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Ibadallah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang Maha mengetahui. Orang-orang yang menghalang-halangi, orang-orang yang mengatakan kepada ikhwannya, saudaranya, halumma ilaina, mari bergabung kepada kami. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila, dan mereka tidak akan datang mendatangi peperangan. Tidak mungkin mereka ikut berperang kecuali sedikit. Ini adalah penjelasan dari Allah bahwa orang munafik sepanjang masa, dulu, sekarang, dan yang akan datang, mereka adalah orang-orang yang selalu merintangi perjuangan umat Islam. Mereka bersaudara menggunakan kata ikhwan, tapi persaudaraannya bukan diikat dengan iman. Persaudaraannya bukan diikat dengan takwa. Persaudaraannya mereka diikat dengan kepentingan, diikat dengan kekufuran, kebohongan, pengkhianatan. Itulah ciri-ciri orang munafik.
Sementara persaudaraan, ikatan apapun namanya, yang tidak diikat oleh iman, yang tidak diikat oleh takwa, nanti di hari kiamat itu berubah menjadi permusuhan. Ini juga bisa kita lihat dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Jadi para kekasih, teman dekat, ya. Di hari kiamat nanti sebagian mereka menjadi musuh sebagian, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi ungkapan, ya, wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Pertama, bahwa orang munafik itu bersaudara, sama-sama munafiknya. Persaudaraannya diikat oleh kebohongan, kepentingan, dusta dan pengkhianatan. Yang kedua, halumma ilaina. Mereka saling memengaruhi. Ya. Mereka saling mengajak untuk bergabung. Sehingga bagi kita orang-orang beriman, kalau orang kafir, kalau orang munafik adalah bersaudara di antara mereka, mereka bersaudara ala batilihim, diikat dengan kebatilannya, dengan dosanya. Ya. Atau orang kafir secara umum yang ada diterangkan dalam surat Al-Anfal ayat 73, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Maka logikanya kita orang beriman harus lebih bersatu, lebih kokoh, karena ikatan kita lebih kuat, mitsaqun ghalidh. Ikatan kita adalah iman, ikatan kita adalah at-taqwa. Makanya kalau kita tidak bersatu akan terjadi fitnatun fil ard, malapetaka di muka bumi ini, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Ibadallah. Kemudian sifat-sifat orang munafik yang lainnya adalah asyihatan alaikum. Asyihatan dari kata suh. Was-suhu maknahu al-bukhlu ma'al hirsi. Ini bedanya as-suh dengan al-bukhlu. Jadi as-suh itu tidak sekedar kikir, tapi disertai ma'al khirs, tamak, ya. Kepinginan dengan yang dimiliki orang lain. Itulah sifat orang-orang munafik. Hafizakumullah. Jadi kikir terhadap orang-orang beriman, tidak mau sedikit pun memberikan kebaikan orang beriman. Makanya senang kalau orang beriman itu kalah. Apakah kalah perang seperti zaman dulu, atau kalah dalam pemilu seperti zaman sekarang. Jadi kalau ada orang mengaku beragama Islam, senang. Ya, kalau partai Islam, partai yang memperjuangkan Islam itu kalah, ya berarti mereka mengikuti sifat orang-orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Fa idza jaa al-khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alayhi minal maut fa idza dhahaba al-khawfu salakukum bi'alsinatin hidadin asikhatan 'alal khair ashihatan 'alal khair ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Ibadallah, selain sifat orang munafik itu adalah bakhil, bahkan suh, orang-orang munafik itu juga adalah orang-orang yang qaumun khawafun, orang-orang yang sangat takut mati, ya ibadallah. Maka wajar, ya, bisa kita fahami, walaupun itu adalah sifat yang buruk yang semoga kita semua dijauhkan. Ya, kalau orang-orang munafik itu anti jihad, karena orang-orang yang takut mati, ya ibadallah. Ya. Makanya orang Islam ketika naudzubillah min dzalik, semua kita diselamatkan oleh Allah kena penyakit wahn, maka umat Islam pun juga tidak berdaya, karena itu bukan sifat aslinya orang beriman. Ya. Orang Islam yang kena virus wahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut, gila dunia dan takut mati, sehingga tidak berani berdakwah, tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar, tidak berani berjihad. Nah, itu sebenarnya bukan watak asli orang-orang beriman, tapi itu watak orang-orang munafik. Ya, takut. Kamu lihat mereka itu
ketika mereka melihat kamu, jadi mata mereka berputar sebagaimana dia sudah diancam oleh kematian, seolah mereka sudah dikelilingi oleh kematian. Tapi setelah ketakutan itu hilang, ternyata masih diberikan kesempatan hidup, maka bersegarlah mereka. Tajam itu lidahnya, lisannya, menyakitkan itu pembicaraannya. Bukankah opini yang dibangun oleh mereka, jihad adalah teroris, jihad adalah radikal, orang-orang Islam yang baik, yang saleh dan muslihin dianggap orang-orang yang tidak toleransi, dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk dari alsinatin hidad, lisan yang tajam, pelit untuk memproduksi kebaikan. Mereka seolah-olah tidak rela kalau umat Islam itu mendapatkan kebaikan, kesehatan, kemenangan, keamanan, kesejahteraan. Makanya Allah nafikan walaupun mereka mengaku beriman. Ulaika lam yu'minu, mereka tidak beriman. Ini kan ada kaitannya dengan ayat 8 surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, tapi Allah berfirman wa ma hum bimu'minin. Mereka itu tidak beriman. Karena imannya sebatas al-qaul, ucapan, lisan, tidak diterjemahkan dalam realitas kehidupan. Kalau iman mereka benar, seharusnya mereka bergabung dengan orang beriman. Kalau mereka beriman benar, seharusnya tidak takut mati dalam perang. Karena kematian adalah sebuah keniscayaan, kenapa harus takuti? Berjuang mati, tidak berjuang juga mati. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya Allah di dalam ayat 19 ini menafikan mereka tidak beriman. Ulaika lam yu'minu. Kalau seandainya ada kelihatannya amalnya baik gitu, apa kata Allah? Fa akhbatullahu a'malahum. Maka Allah menghapus amal-amal mereka. Karena amal yang laisa mabniyan 'alal iman, amal apapun sebaik apapun menurut manusia, kalau tidak berdiri di atas keimanan, itu tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena amalnya terputus, tidak berhubungan dengan Allah, tidak ada keikhlasan karena Allah, maka amalnya itu terhapus. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan itu mudah bagi Allah. Ibadallah. Ayat selanjutnya, yaksabunal ahzaba lam yadhhabu wa iyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an 'ambaikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Ibadallah, kehidupan orang munafik itu ada dalam itor yaksabun, mengira. Artinya apa? Hidupnya tidak ala basirah, hidupnya tidak ala yakin, hidupnya dalam suasana kebimbangan, mengira-ngira, ketidakpastian. Mereka mengira. Al-Ahzab, golongan-golongan yang memusuhi Islam, lam yadhabu, tidak akan pergi, tidak pergi. Kalau seandainya datang golongan-golongan itu yang musuhi, yang memerangi Islam, Ahzab, maka yawaddu law annahum baduna fil a'rab, mereka menginginkan kalau mereka berada, tinggal bersama orang Bedui. Orang Bedui dalam Al-Quran sering dijelaskan dalam keadaan yang negatif, keadaan yang tidak terpuji, walaupun ada sebagian mereka yang baik. Makanya ada ungkapan al-arabu asyaddu kufra wa nifaqa. Orang-orang Bedui itu sungguh sangat kufur dan sangat munafik. Ini sudah perlu tidak secara umum, tidak semuanya, ya ibadallah. Tetapi memang yang dominan seperti itu. Makanya orang munafik, seandainya Ahzab memerangi umat Islam, mereka bukan bergabung dengan umat Islam, tapi mereka bergabung dengan A'rab yang sama-sama nifaknya.
Ya, makanya ya ibadah qaidatul hayah, kaidah kehidupan yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW itu pasti benar. Al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa min talaf wa ma tanakara min ikhtalaf. Jadi al arwah, ya, roh-roh itu adalah bagikan pasukan yang bersatu padu. Roh yang baik bertemu yang baik, roh ya yang buruk ya mereka berbeda walaupun kelihatan bersatu, tapi nanti kalau sudah mendapatkan kepentingan mereka akan bercerai-berai, saling memakan, berbeda dengan roh-roh yang baik. Oleh karena itu ketika ada ya tentara pasukan yang menggempur umat Islam sementara orang munafik mengakunya adalah umat Islam, mereka segera bergabung dengan Arab yang sama-sama munafik. Tidak segera bergabung ya ibadallah, tapi ya tarabbasu nabil muslimin. Mereka menunggu-nunggu bagaimana berita umat Islam itu. Kalau menang mereka mengatakan nahnu ma'akum, kami ya bersamamu. Tapi kalau kalah apa kata kami kemarin. Itulah orang-orang munafik ya ibadallah. Yas'aluna an ambaikum. Mereka ya mempertanyakan tentang berita kamu. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Dan seandainya mereka di tengah-tengah kalian, maka mereka tidak akan berperang kecuali sebentar. Ya, sudah qalil, sudah pakai isim nakirah, menggambarkan betapa mereka tidak punya napas yang panjang untuk tetap berperang karena memang mereka tidak yakin ya, tidak beriman. Ya. Ibadallah, inilah saudara sekalian sifat-sifat orang munafik yang ada sepanjang masa. Logikanya kalau di zaman Rasulullah SAW, Al-Quran masih turun, Nabi di tengah-tengah mereka, mereka saja sudah ada orang munafik. Fama balukum, bagaimana kondisi sekarang? Nabi tidak ada di tengah-tengah kita, Quran juga sudah tidak turun, maka logikanya munafik di zaman sekarang ada lebih banyak. Kewaspadaan kita kepada orang munafik harus lebih besar ya ibadallah. Saudara sekalian, ayat 21-22 ini ya, berbicara sesuatu yang baru, berbicara tentang al-uswah, keteladanan di dalam ajaran Islam, menggambarkan bahwasanya al-uswah, keteladanan itu tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ibadallah, di sini Allah mendatangkan ada taukid lam, qad dan kana yang merupakan fi'il madhi. Sebagian ulama kana itu ya bisa menjadi alat untuk mempertegas. Sungguh benar-benar ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik. Ibadallah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan adawatut taukid. Kenapa Allah bertegas dengan sekian banyak alat untuk penegasan itu? Apakah kita ragu? Seharusnya orang beriman tidak ragu ya ibadallah. Tetapi Quran berbicara tentang realitas sebuah bangsa, sebuah umat. Ada orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak menjadikan Nabi sebagai uswahnya, tidak menjadikan Nabi SAW dalam uswahnya, dalam rumah tangganya, bermasyarakatnya, berbangsa, bernegaranya. Tidaklah kita lihat di tengah-tengah masyarakat, apalagi ini tafsir adabi istimai berbicara tentang kemasyarakatan ya. Negara mengaku mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi tidak sedikit orang yang mengaku beragama Islam terdepan ya dalam menghalang-halangi ajaran Islam, terdepan dalam menghalang-halangi syariat Islam, terdepan ya ibadallah dalam menghalangi orang yang berdakwah di jalan Allah, padahal mengatakan muslimun. Maka kalau kita benar-benar Islam, kita benar-benar muslimun, kita benar-benar muslimina hakikiyin, harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjadi uswah kita. Makanya redaksinya di sini menggunakan ya huruf jarfi adzarfiyah. Jadi faka'annal uswatal hasanata tadaghalghal ya fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah bukan seolah-olah begitu ya,
Teladan yang baik itu ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan pribadinya, rumah tangganya, berbangsa bernegara, jihadnya, infaknya, dakwahnya, sholatnya, itu semuanya adalah uswah. Ibadallah, kita tahu semua ayat ini sangat dekat dengan kaum muslimin, apalagi ya beberapa ustadz atau sebagian besar ustadz, mubalik, aktivis dakwah sering membacakan ayat ini ketika berkaitan dengan cinta atau tema tentang menyintai Rasul, tentang sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pertanyaannya, siapa orang yang benar-benar jujur menjadikan Nabi sebagai uswahnya, teladan terbaiknya? Pertama, liman kana yarjullah, orang yang orientasinya selalu Allah, harapannya tidak ada lain kecuali Allah, ya. Hidup matinya, seluruh aktivitasnya hanya untuk Allah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, wal yaumal akhir, dan hari akhir. Manusia yang menjadikan Rasul sebagai teladan terbaiknya adalah manusia yang selalu orientasinya adalah akhirat. Ya. Naam, dia hidup di dunia, tapi dunia hanya dijadikan sebagai mazra'ah. Dunia dijadikan maidan untuk beramal, maidan untuk berjihad, maidan untuk membangun kebahagiaan di akhirat yang abadi. Sehingga selalu orientasinya akhirat. Bukan berarti tidak butuh dunia. Nah, dunia dibutuhkan, tapi dunia hanyalah sebagai wasilah untuk membangun akhiratnya. Bukan dunia dijadikan ghoyah tujuannya. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran, dan menyebut Allah dengan secara sering. Saudaraku sekalian, di dalam Al-Quran, ya ibadallah, tidak ada bentuk ibadah kepada Allah yang sering dipertegas dengan kata katsiran, banyak atau sering, kecuali zikir, ya ibadallah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. Tetapi ya ibadallah, tidak ada perintah Allah untuk beribadah selain zikir ini dipertegas oleh katsira. Tidak ada wa aqimus shalah sholatan katsirah. Padahal salat juga bagian dari zikir. Karena salat ada waktunya. Tidak ada wa atuz zakat zakatan katsirah. Bayarlah zakat yang sering, karena zakat ada waktunya, ya ibadallah. Ya. Tidak ada wa atimul hajj wal umrah. Haji dan umrah yang sering, karena haji ada waktunya, ya ibadallah. Umrah meskipun bisa setiap saat, tetapi kita tidak diwajibkan oleh Allah umrah untuk setiap saat, hafizakumullah. Tetapi zikir adalah harus katsiran. Berarti az-zikrul qalil la yakfi. Zikir yang sebentar tidak cukup, apalagi tidak berzikir. Kenapa ya ibadallah? Karena seluruh aktivitas kita harus selalu dibersamai dengan ingat kepada Allah. Rumah tangga kita tidak akan khair kalau rumah tangga kita tidak bersama Allah. Berbangsa bernegara kita tidak ada khair kalau tidak bersama Allah. Bahkan kita menghadapi sekarang ini virus corona, tidak akan khair kalau kita tidak selalu ingat kepada Allah. Karena virus corona adalah makhluk Allah, dan kita manusia juga makhluk Allah. Naam, sangat penting upaya-upaya untuk menjaga keselamatan diri kita. Upaya-upaya yang sifatnya manusiawi, tapi jangan sampai lupa kita kepada Rabbun Nas, Rabbu Corona, dan Rabbil Alamin. Kita selalu harus ingat Allah Azza wa Jalla, sehingga kebaikan kita ini semuanya, ya ibadallah, adalah tergantung sejauh mana kita ingat Allah Azza wa Jalla. Maka kata zikir sering dalam Al-Quran dipertegas dengan katsira. Selanjutnya ibadallah, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Al-munasabah, korelasi
ayat 21 dan 22 ini dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya tadi sampai ayat 20 berbicara tentang sifatul munafikin, sifat orang-orang munafik, sifat orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi mereka bohong, dusta dalam pengakuannya. Sementara ayat 21-22 berbicara tentang sifat orang-orang beriman. Orang beriman sifatnya adalah menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatan hasanah. Yang kedua, orang beriman itu ya ibadallah husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Begitu mereka bertemu menghadapi musuh-musuhnya, apa ya ibadallah? Mereka tafaul, mutafailin, optimis. Mereka bergembira, percaya penuh dengan janji Allah. Maka ketika melihat Ahzab, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini janji Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya benar dalam berjanji. Jadi ketika bertemu dengan musuh-musuhnya, yang bertambah adalah iman dan total hidupnya menyerahkan diri kepada Allah. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ya, dan tidak bertambah kepada mereka kecuali iman dan taslim. Berbeda dengan orang munafik, ketika bertemu dengan musuh-musuhnya seolah sudah lihat kematian di depan mereka. Ya. Sehingga mereka su'udzon kepada Allah, berbaik bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menuduh janji Allah dan Rasulnya itu gururon, ma wa'adana rasul illa gururon, naudzubillah min dzalik. Sementara orang beriman kalau bertemu dengan musuh-musuhnya langsung husnudzon kepada Allah, mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Oleh karena itu al-jihadu bagi orang beriman adalah merupakan tarbiyah imaniyah dalam rangka menambah keimanan. Dan Allah ketika menguji umat Islam dengan jihad, maka Allah menguji itu bukan liyu'adzibahum, bukan untuk menyiksanya, tapi Allah Azza wa Jalla ketika menguji kita semua adalah liyurabbiyahum, liyurabbiyana, untuk menguji kita semua agar iman kita bertambah, ya, Islam kita bertambah. Dan itulah saudara sekalian perbedaan, ya, karakter orang beriman dan orang munafik, ya. Dan ini diterangkan berulang-ulang dalam Quran, selain dalam surat Ahzab, dalam surat-surat yang lainnya, apakah surat Al-Anfal, surat At-Taubah, surat Al-Munafikun, dan surat-surat yang lainnya. Sebelumnya juga surat An-Nisa. Begitu panjang dan sering, supaya apa? Tujuannya Allah alam agar kita semua memang harus beda dengan orang-orang munafik, harus punya furqan, kita tidak sama dengan orang-orang munafik. Ibadallah, semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudahan, ya, untuk selalu berada di dalam jalan yang benar, diberikan tambahan keimanan dan taslim kita, diberikan semangat, diberikan kerinduan untuk senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.